Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya hormati, saya cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa iman Islam serta kesehatan, terlebih-lebih pada bulan ini, bulan puasa yang sangat mulia, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Sholawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita di jalan Allah. Para pemirsa yang saya hormati, sedikit kami akan berbagi tentang mencintai Al-Quran. Dimulai dari manakah mencintai Al-Quran itu? Tentu saja dimulai sejak dalam kandungan. Bagaimana caranya? Caranya dengan membuat lingkungan yang suka membaca Al-Quran, terlebih-lebih bagi para ibu hamil. Nah, ketika sudah melahirkan tentunya anak kita itu akan mencontoh atau mendengarkan sesuatu yang sering diucapkan oleh orang tua dan lingkungannya. Nah, setelah beranjak memulai anak itu bisa membaca, mungkin bisa dibawa lingkungan di taman pendidikan Al-Quran. Kenapa kami sampaikan kita harus mencintai Al-Quran? Nah, mencintai Al-Quran itu memang sangat penting sekali. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Seperti yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, ketika kita mempunyai perusahaan, ketika kita mempunyai sebuah lembaga, ada petunjuknya, itu insya Allah di dalam mengoperasikan kesehariannya akan mendapatkan kemudahan dan berending sebuah kebahagiaan. Seperti halnya Al-Quran. Ketika kita mengikuti Al-Quran menjadi petunjuk kita, maka kita endingnya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu sebagai sifat. Nah, atau obat yang diterangkan di dalam surat Al-Isra ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dzalimina illal khosara. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran ini tidaklah menambah kepada orang-orang yang dolim selain kerugian. Pada suatu saat Rasulullah SAW ketika memasuki rumah menemuinya, sementara ada seseorang wanita yang sedang mengobatinya atau meruqyah. Maka beliau bersabda, obatilah dia dengan kitab Allah. Hadis riwayat Hibban. Begitu luasnya keberkahan Al-Quran di dalam kehidupan manusia. Nah, yang ketiga, bahwa Al-Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Nah, siapa yang tidak senang ketika sudah tidak ada pertolongan lagi kecuali pertolongan dari Allah. Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat bagi para pembacanya. Nah,
Makanya di sini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu sesungguhnya akan menjadi syafaat dan penolong kelak di yaumul akhir. Nah, bacaan Al-Quran ini akan memberi manfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran maka di hari kiamat kelak akan mendapatkan manfaatnya atau pertolongan dari membacanya Al-Quran itu. Bahkan pada suatu ayat di Al-A'raf ayat 204, Allah masih membentangkan lagi sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Nah, artinya dan apabila dibacakan Al-Quran maka simaklah dan dengarkanlah, niscaya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan mengalami kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Para pemirsa yang saya hormati, marilah kita memulai mencintai Al-Quran, baik itu yang sudah memulai maupun yang sudah lama membaca Al-Quran. Kita tekuni Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, karena insya Allah dari fungsi-fungsi Al-Quran itu akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang dari TPA itu sudah sangat menyentuh hati. Curahkanlah rahmat-Mu ya Allah. Itu doa-doa anak-anak kita yang ada di TPA. Nah, atas Al-Quran ini ya. Nah, makanya mari kita semuanya umat Islam seluruh dunia, terutama di Banguntapan Utara, memulai dari diri kita sendiri untuk mencintai Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Jadi monggo kita semuanya bisa membaca Al-Quran setiap saat. Apalagi ini di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat ganda dalam beribadah, terlebih-lebih membaca Al-Quran di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Demikianlah sekedar informasi tentang mencintai Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita untuk mencintai Al-Quran. Ada kurang dan lebihnya mohon bisa dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.